berkesan di hati. Kembali lagi di Cerita Hati dan kita akan mendengarkan serunya cerita hati seorang chef Aiko yang tadi bilang pernah melihat apa? Ifrit apa tadi? Ifrit, sejenis al-ifrit Ya. yang berbentuknya ya bisa orang bilang seperti kuntilanak, genderuwo. Nah itu. Oh, aku kalau bilang yang sih. arwah tadi? Al-arwah itu yang menyerupai manusia dan itu pernah kejadian sama aku juga gitu. Itu gimana kejadiannya? Jadi pas ke pasar tradisional tuh aku lagi pengen beli ayam karena memang kebenaran mobil lewat situ, sekalian lah beli ayam gitu turun. Supirku parkir mobil, aku turun, kok aku ngeliat ada nenek-nenek gak ada yang nyebrangin, kasihan gitu. Terus aku, bang ayamnya 2 gitu, potongin jadi 8 nih 1 ekornya. Pas aku balik lagi, kembali ke nenek itu, nyebrangin tapi gak mau dipegang gitu loh, gak mau dipegang, aku seberangin, abangnya cuma gini dong sama potong ayam. Mbak ngomong sama siapa? Aku bingung juga, aku balik badan udah gak ada orang. Wow. Itu kalau cerita kayak gitu gimana sih Ustadz? Pertama, manusia itu punya 2 bisikan yang bisa muncul. Satu bisikan positif, baik itu nur, cahaya, itu malaikat. Yaitu lamatul malaik, yaitu bisikan dari malaikat. Ada satu godaan bisikan yang negatif, itu lamatus syaiton, dari setan. Jadi semua orang itu akan dihantui alam di mana dia akan mempengaruhi kita dari godaan nur itu cahaya, satu kali itu malaikat itu nur, kemudian setan itu dari nar. Satu akar kata, nur, nar. Kalau nur itu cahaya, kalau nar itu api. Ya. Makanya kalau ada mengadakan seminar itu saya nggak begitu setuju karena seminur mendingnya. Harusnya seminur. Jadi seminar berarti agak-agak karena memberikan api. pencerahan gitu. Makanya, ya seminur. Benar ya. Karena kalau aku sih yes. Kalau Teteh gimana? Yes juga Ini ada. apa sih kok bilang aja? Jadi seminar. Seminar berarti harusnya seminur. Jadi bawa ke nur. Lah godaan itu tadi tidak bisa kita justifikasi atau dari setan atau dari malaikat karena kita bukan nabi. Ya. Kalau kita nabi bisa memastikan bahwa itu malaikat, itu setan. Yang penting adalah setiap godaan menuju motivasi baik, itulah yang harus kita ikuti dan itu adalah pengaruh dari bisikan dari malaikat. Dan yang negatif itu dari setan. Prinsipnya adalah manusia itu memang punya alam, ada dilingkupi oleh alam di luar manusia, alam gaib. Bisa itu berbentuk jin, bisa berbentuk itu alam-alam yang di luar itu, misalnya ada alam malaikat, ada alam nasut, ada alam misal yang pernah saya sampaikan di sini. Karena ada sesuatu, misalnya virus itu di alam dunia, tetapi itu bukan berarti gaib, tapi gaib yang bisa diindrawi. Contohnya virus itu ada, nyatanya saya sedang flu sekarang, itu karena virus. Nah virus ini punya dunia lain. Kemudian kalau ada orang bisa kontak dengan dunia lain bahwa kita ini tiba-tiba perasaan gak enak, ternyata anak kita Naswa sedang sakit misalnya, atau Naswa itu sedang gembira, tiba-tiba kita kok jadi semuanya enak. Oh ternyata Naswa jadi juara apa. Itu Naswa anak kita, anaknya Desi maksudnya, itu apa hubungannya itu, anaknya Desi itu juga itu bagian dari kontak-kontak batin, itu juga ada alam sendiri. Bahkan ada alam yang ruh itu jamaknya arwah. Jadi kalau sebetulnya itu salah kaprah, kalau disebut arwah itu artinya banyak. Kalau ruh itu satu, jadi sering kita mudah-mudahan arwahnya diterima keliru, mudah-mudahan ruhnya, karena arwah itu artinya banyak. Tapi itu sama dengan jamaah. Jamaah sekalian ini satu jamaah, enggak boleh. Itu kalau jamaah artinya banyak. Itu. Jadi intinya adalah bahwa kita bisa memberi salam kepada di ahli kubur itu adalah di alam lain. Jadi kalau kita ke alam kubur suruh mengucapkan salam, tapi alamnya lain, dia mendengar kita, tapi kita tidak bisa mengindranya. Mendengarkannya. Salam baliknya. Sebab kalau dia ngasih salam balik kacau. Kita masuk ke kuburan, assalamualaikum mbah, waalaikumsalam, jadi masalah. Tetapi kita suruh memberikan salam.
Itu ada alam. Bagaimana kita kepada Rasulullah. Kita memberi sholawat. Ya. Doa-doa itu juga alam. Ya. Makanya kita kirim doa, kita doakan orang yang sudah meninggal, itu ada kontaknya. Saya pengen bertanya sih sama Uwi, tapi Ya. nanti kali ya Uwi ya. Soalnya ada teman-teman saya di sini yang mau nanya Oh, ya. juga sama Uwi atau mungkin sama Chef Aiko. Silakan, Akbar. Nih, ini mungkin mau nanya nih, Wi. Ya. Dia ini bingung nih. Karena dia bisa dilihat oleh manusia, makanya dia Ya. bingung nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Pahlepi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah kemampuan siksen ataupun indera keenam tersebut itu dilatar belakangi oleh faktor keluarga, apa memang murni anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Terima kasih. Makasih Rizky. Kayak anak kembar gitu, genetik atau gimana gitu. Ya. Pertama itu bukan sesuatu yang sifatnya adalah regenerasi atau bukan herediter. Oh dia pinter gitu karena bapaknya dukun. Enggak. Berapa banyak orang yang dia punya sesuatu yang bisa mengindra tetapi anaknya tidak punya. Itu betul-betul dari karomah dari Allah yang diberikan pada kelebihan seseorang. Karena nanti ada orang yang jauh lebih hebat daripada manusia biasa yang namanya Nabi Rasulullah. Itu diberi ilham-ilham, wahyu-wahyu. Tidak hanya Nabi. Dulu ibunya Nabi Musa itu juga dapat ilham. Itu salah satu indera keenam. Bentuknya adalah ilham yang bagus, inspirasi yang bagus. Langsung dari Allah. Hei Umi Musa, anaknya kamu ibunya Musa. Kalau kamu takut, kenapa takut? Karena ada peraturan Fir'aun di Mesir, nomor 1, Perpu nomor 1, garis miring Mesir, garis miring 5.000 tahun sebelum Masehi. Isinya Perpu itu adalah bunuh bayi yang lahir laki-laki. Maka dia begitu melahirkan, kemudian turun surat Al-Qasas ayat 7 yang bicara tentang Ibu Musa, kalau kamu takut namanya Yuhanida. Maka anak saya namanya Iva Yuhanida karena dia lahir pas saya nerangkan tafsir ini. Kemudian kalau kamu takut lemparkanlah ke sungai. Mohon maaf, saya ingin tanya sedikit. Orang takut dibunuh Fir'aun kok lempar ke sungai? Anda tahu sungai mana itu yang suruh lempar? Nil. Sungai Nil. Saya tanya, Sungai Nil dengan Sungai Ciliwung besar mana? Nil. Sungai Nil dengan Kapuas besar mana? Nil. Nil. Nil itu bahaya apa kira-kira aman dimasukkan di sungai? Bahaya. Bahaya, Ya. karena di sana ada udang pun udang Nil, lelenya pun lele Nil. Nil. Ada bawal pun bawal Nil, Nil. kudanya pun kuda Nil. Nil. Jadi kira-kira kalau dilempar jadi aman atau jadi bahaya? Bahaya. Bahaya, tetapi dilakukan. Karena apa? Ada sixth sense tadi. Jadi karena ada satu ilham yang diberikan kepada, karena bukan wahyu. Memang wahyu, tapi karena orang biasa tidak disebut wahyu, ilham. Akhirnya dilemparkan dan disitulah kembali lagi. Itu kalau diceritakan panjang, setelah diterima oleh istrinya Fir'aun, wah kalau semua dibunuh Kembalikan nanti ke gimana? ibunya lagi. Nah, lagi karena disusui siapapun nggak mau. Susu sana asin, susu sini sudah basi, susu sana sudah expired. Kenapa harus susunya nggak mau. basi ke sebelah sini? Enggak, Ida? sana di itu, sini. yang semuanya Oh, ya? semuanya itu. Sana nggak punya susu apalagi, itu semuanya. Nah, akhirnya yang cocok hanya Yuhanida kembali ke ibunya lagi. Itu baik. salah satu six sense yang pernah terjadi zaman dulu. Ya. Sekarang pun kita punya salah satunya tadi, kita bisa asah juga. Orang Ya. yang dekat dengan Tuhan nanti ada firasat-firasat. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Salu Ranitia. Ya. Siapa? Saya Salu Ranitia. Salu Ranitia. Saya Salu. mau tanya, Ya. saya punya teman, dia siksan gitu Pak Ustadz. Dia suka ngelamun, suka pendiam juga, suka kesurupan. Itu gimana sih cara menangkalnya Pak Ustadz dan bawahnya apa aja? Oke, apakah yang kesurupan itu bisa dikatakan juga memiliki sixth sense gitu ya? Karena Iya. dia bisa Sering kemasukan gitu kesurupan, ya. orang yang mudah kesurupan gitu maksudnya. Iya. Pertama melamun itu bisa penyakit kejiwaan. Iya. Orang yang suka introvert, orang yang suka menyendiri itu juga sebuah kelainan. Itu juga tidak sehat. Makanya kalau punya anak, kalau ada masalah terus ngurung diri di kamar mandi, ngurung diri di kamar, ada masalah langsung lari ke kuburan, diem terus insya Allah sebentar Kenapa harus lagi ke gini. kuburan, Wi? Iya kadang-kadang kemanapun kan gitu karena apa nyalon dewan nggak jadi terus diem aja insya Allah cepat edan ya. Jadi itu karena introvert maka harus
Orang mau maka dalam Islam orang itu tidak boleh mengurung diri, harus mau silaturahim. Yang kedua, kesurupan itu hanya terjadi bagi orang yang kosong, yaitu tidak terisinya iman. Wa ma bidorina ila binillah, sesungguhnya orang yang kesurupan adalah orang-orang yang kosong atas keimanannya. Barangkali dia imannya sedang lemah, maka untuk sedang turun, maka harus dikuatkan imannya. Karena orang yang senantiasa dekat dengan Allah, rajin ibadahnya, tidak akan bisa ditenung, disantet, dan yang lain-lain. Makanya orang bisa berani nantang, santetlah saya. Kalau bisa masukkan paku, semuanya saya kasih 10 juta. Bisa, tapi kalau nggak bisa 200 juta. Kalau memang kita sedang dengan Allah, kita melaksanakan amal ibadah. Sebab kalau santet itu sendiri bisa terjadi, satu, bagi orang yang bisa tersugesti, dua, ada kepercayaan. Sebab kalau nggak bisa percaya, nggak bisa. Kalau bisa nyantet Presiden Israel, sampai hari ini nggak bisa. Kalau bisa nyantet presiden yang kita musuh asal perang itu, sudah nggak usah perang. Amerika, Rusia, siapapun yang dimusuhi misalnya, sudah tanamkan santet aja. Tiba-tiba ternyata ada paku besi segala macam masuk di situ. Enggak. Itu bagi orang yang percaya, orang yang memang ada mindsetnya, memang bisa terjadi seperti itu. Jadi kembali sekarang, pertanamkan kesadaran, dua, perkuat imannya, yang ketiga selalu dekat kepada Allah, insya Allah tidak ada orang yang kena kesurupan tadi. Kalau berbicara tentang melihat gitu ya, melihat hal yang tidak dilihat orang lain gitu, paling serem yang seperti apa sih Chef Aiko? Aduh banyak banget, banyak sih, cuma kadang nggak perlu ditakutin, soalnya balik lagi ke awal-awal tuh sampai sakit gitu loh. Memulai lagi tuh sampai sakit, 1 bulan tuh demam, terus ke rumah sakit dirawat, dokternya sampai bingung ini sakit apa, 1 bulan nggak sembuh-sembuh di rumah sakit. Sakit demam itu, panas kan? Iya panas. Ya sakit panas namanya. Iya maksudnya penyebabnya apa gitu ya? Sampai 1 bulan. Kan biasanya orang infeksi atau apa gitu, ini nggak ada apa-apa gitu, tapi sampai tetap aku panas. pikir kan tipes atau DBD gitu. Udah diambil darah semua segala macam nggak negatif. Jadi semuanya. rambutnya begitu tuh karena panas. Itu ya. Main layangan Pak Ustadz. Akhirnya sembuhnya? Iya, akhirnya aku sembuhnya itu pas tidur siang, tuh aku ngeliat cahaya putih aja, aku melek tapi cahaya putih semua. Udah, besokannya udah mulai mendingan-mendingan. Tapi semakin peka, maksudnya lihat kanan, loh kok ada, emang ada sih. Kiri, kok ada, emang ada sih ya. Enggak beneran, ada. Itu tanpa kita niat mau ngelihat gitu. Oh enggak. Jadi secara spontan dan secara otomatis aja gitu kelihatan. Tapi sempat kaget sih awal-awal. Nanti saya mau nanya ya, ngelihat apa di sini ya, tapi nanti aja ya. Ya. Karena saya memiliki seorang tamu lagi, tapi tamunya yang ganteng, beliau juga memiliki indera keenam. Siapa dia? Nantikan saja kehadirannya di sini di Cerita Hati. Cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati.